Oke Mas, kita lanjutkan tentang metaverse ya. Kira-kira masih lama nggak kita itu ke zaman metaverse? Terus nanti untuk teknologi apa yang diterapkan saat di zaman metaverse? Apa kita masih memakai teknologi seperti sekarang ini? Kita kembalikan sekarang metaverse ya menurut saya. Nah, metaverse, meta itu diambil kata most effective tactic available, ya kan. Most itu kan sifatnya terbaik atau paling, ya kan, lebih efektif itu sifatnya yang memudahkan, itu tidak banyak kerepotan itu loh. Memberikan sifatnya efektif, ya kan. Taktik itu cara, yaitu teknik lah berarti. Available itu ketersediaan, jadi suatu cara untuk memberikan kemudahan sifatnya, dari baik secara ekonomi, perdagangan, segala aktivitas kegiatan dipusatkan pada metaverse. Itu penggantinya Facebook itu kan. Jadi dipermudah ini. Iya, tapi bagi saya itu hanyalah wacana. Itu karena apa? Itu kembali pada sifat metaverse itu konsepnya bukan dari Nusantara. Segala konsep yang bukan dari Nusantara tidak akan terjadi. Karena sudah tidak natural. Karena apa? Kalau nanti metaverse itu terjadi, semuanya serba instan. Ya kan? Mungkin bagi para elit, para menengah ke atas semakin untung, tapi bagi yang kearifan lokal, orang yang tradisional malah hancur. Dan akan semakin menjauhkan pada kemurnian alam, kecintaan terhadap alam, iya kan. Padahal peradaban baru itu akan dikembalikan pada sifatnya ke tradisional atau sifatnya lebih ke natural, ya kan gitu. Jadi itu konsepnya orang barat, bukan Nusantara. Mereka pikir bahwa dunia ini fine-fine aja, tidak ada terjadi apa-apa. Tapi Tuhan itu punya rencana loh, yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, itu karena proses alam. Alam ingin menselaraskan diri, refleksi diri, untuk menstabilkan diri dengan keseimbangan, untuk memurnikan kembali segala kondisi dan isi dari semua yang ada di permukaan bumi ini, agar kembali pada sebuah keselarasan, ya kan. Nah, kalau timbul metaverse, orang hanya mengandalkan kemudahan kan? Cukup dengan kita online, kita bisa mencapai apa yang kita kehendaki, kita beli, sampai jiwa kita bisa termonitoring ke aplikasi yang namanya metaverse. Jadi kayak robot kan akhirnya hanya manusia abal-abal, bukan manusia yang manusia. Semuanya terkendali oleh sifatnya online, sifatnya digital. Itu kan untuk peningkatan digital, bahwa itu tidak lepas, itu berkaitan dengan imperialisme, ya kan. Suatu konsep yang dibikin oleh negara sana, biar apa yang dia terapkan itu dipakai oleh dunia. Tapi itu sama saja kita diperbudak oleh mereka secara nggak langsung. Dijajah. Iya, ya kan? Karena terpusatnya di sana, akhirnya segala aktivitas kebutuhan kita tergantung pada mereka, ya kan? Jadi metaverse itu bagi saya hanya sebuah wacana saja, nggak akan terjadi. Jadi justru malah saya berpikiran gini. Ini kan pernah lihat film Harry Potter, ya.
anak-anak yang ajaib itu loh. Lah, justru di peradaban baru itu seperti keadaan yang terjadi di film Harry Potter itu tadi. Jadi besok itu banyak manusia-manusia supernatural. Mereka menggunakan intuisinya, menggunakan mata ciptanya yang disebut mata ketiga. Mata batinnya itu begitu sangat pekat sekali. Bahkan mereka itu sudah mempelajari tentang partikel-partikel yang ada di dalam diri, bahkan secara mikrokosmos ataupun makrokosmos. Mereka mampu melakukan suatu tindakan untuk cara menyempurnakan diri. Kalau itu kembali, kalau dalam ajaran kuno yang disebut ilmu sangkan palaning dumadi, ya kan? Sastra Jindro Hayuningrat Pangruating Diyu. Itu cara bahasa kunonya. Tapi di peradaban baru besok itu diterapkan dalam bentuk ilmiah, konsepnya sama, sangkan paring dumadi, tapi dengan cara lebih ke intelektualitas dan spiritualitas itu bisa tersinkronisasi, bisa terhubungkan. Ada keterselubungan ini antara kecerdasan intelektual dan spiritual itu, akhirnya orang besok mampu mencerdaskan atau menyempurnakan dirinya. Ya akhirnya dia bisa menyempurnakan, diarani menyempurnakan raga itu tadi. Karena apa? Jing diarani mukso itu. Mukso itu adalah penyempurnaan secara raga. Karena raga kita itu terdiri dari 4 unsur alam yang sifatnya ibu pertiwi, ya kan? Mulai diarani kok di Hana Coroko itu kan hono anane ono saka ora ono kan ngono. Coroko cipta rasa lan karsa. Ya saya kembalikan tadi, cipta rasa lan karsa adalah IQ, SQ, EQ, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, ya kan? Jadi what I feel, who I am, ya kan? What shall I do? Kan itu tadi. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita siapa diri kita, iya. Terus apa yang sepantasnya kita lakukan? Kembali pada itu. Oke Mas, ini kita lanjut ke pertanyaan dari grup Telegram Mas Dimas. Ini masih ada kaitannya dengan hukum karma tadi Mas. Gimana cara membedakan cobaan dari Allah sama karma atau akibat dari ulah manusia sendiri, mungkin dari orang tua mbah-mbah dulu? Itu pembelajaran. Masalah apapun itu, masalahnya dari entah itu dari karma atau masalah yang dibuat oleh diri kita sendiri karena kelalaian, kita harus itu tadi, introspeksi, pembelajaran diri. Intinya kita harus introspeksi pada diri sendiri Mas. Kita harus introspeksi diri untuk memutus rantai karma tersebut. Pengolahan tadi, pengolahan cipta, pikiran baik, prasangka baik, jiwa penuh tebaran kasih sayang, perilaku juga menunjukkan. Yaitu orang yang benar-benar mengetahui kawruh budi. Budi kan adalah kasih yang gitu Pak. Jadi kita nggak usah menyalahkan keadaan itu apakah akibat dari karma, ya kan? Apakah itu perilaku kita sendiri? Kadang-kadang kita melakukan kelalaian bahwa itu dianggap karma, padahal pikiran kita yang kurang mawas diri, ya kan? Jadi kita harus lebih-lebih mawas diri, introspeksi diri. Kalau aku ada terjadi masalah ini di dalam kehidupan saya, apa yang saya harus lakukan? Mawas diri, introspeksi diri. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan bahwa itu karma. Lakukan yang terbaik untuk saat ini, yang berdasarkan kita punya rasa tanggung jawab. Bahwa setiap permasalahan itu adalah pembelajaran yang harus kita kupas dengan kecerdasan pikiran kita,
dengan kesadaran spiritualitas kita, akhirnya apa? Dengan timbul kesadaran emosional itu tadi, kita lebih menjaga atau mengendalikan segala permasalahan itu yang sifatnya negatif, akhirnya menjadi sebuah pengetahuan, gitu loh. Karena gini, datangnya masalah itu karena datangnya pengetahuan, karena itu karena ada masalah. Gitu. Iya. Ya, jenengan tadi kayak masalah karo dunia apa kehidupan ini, kira-kira apa yang jenengan dapat? Kosong, hampa kan? Nggak ada yang harus kita cari, nggak ada yang kita harus kupas kan? Kayaknya hampa gitu, hambar. Jadi jangan salahkan kalau pengen di masalah ya rasa urip kan, gitu. Mati wae kan ngono. Jenenge wong urip di masalah iki lumrah. Gunanya apa? Biar kita mengerti apa toh maksud dari masalah itu. Gitu. Jangan menjadi kita menjadi orang yang lemah. Kita bisa berhasil berangkat dari sebuah kegagalan, iya kan? Kita bisa menjadi besar berangkat dari sebuah hal yang kecil. Kita bisa menjadi istimewa berangkat dari hal yang sifatnya sederhana. Ya, kita bisa menjadi terang karena kita pernah mengalami kegelapan. Kita bisa menjadi benar karena kita belajar dari salah, dari kesalahan. Iya. Kita bisa mengetahui kelebihan, bisa menjadi mempunyai kelebihan karena kita memahami kelemahan kita. Gitu. Makanya masalah itu akibatnya adalah kegagalan, gitu. Kita direndahkan, dianggap orang yang kecil, ibaratnya. Kegelapan, gitu. Mengalami kesalahan. Nah, itu adalah modal awal kita untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna. Dari salah kita menjadi benar, dari kecil kita menjadi besar, jadi dari rendah menjadi sebuah keistimewaan. Kan ngono. Jadi jangan justru kalau ada masalah jangan itu anggap karma. Urusan karma urusannya Gusti Allah kan. Urusannya dewi ngurus karma ngapain ya gitu. Yang kita urusi apa yang harus kita lakukan. Kita jalani. What shall I do? Apa yang sepantasnya kita lakukan. EQ-nya kita keluarkan, kecerdasan emosional kita. Dan dari mana? Dari pengolahan IQ dan SQ, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Gitu. Kita lanjut ya Mas. Apakah setiap manusia itu memiliki pendamping dalam tubuh mereka seperti malaikat atau yang dinamakan dengan kodam itu apa ya? Ionisasi. Ion itu kan masih cahaya dari ion. Kalau ion masih dalam bentuk tubuh itu kan namanya ion ya. Yang akhirnya menghasilkan darah itu, rasa. Kalau rasa ini bisa melekat atau ion itu bisa melekat di dalam ruh kita bisa melekat dalam tubuh karena ada senyawa, ada pergerakan unsur 4 unsur alam, gitu. Nah, ketika orang itu nggak ada kan sudah nggak ada pergerakan jantung, otomatis sudah nggak ada pergerakan unsur alam. Banyak listrik itu kan hilang otomatis ya. Iya. Dan sing diarani ruh atau ion itu sudah nggak punya tempat, gitu. Nah, akhirnya hanya tinggal cahaya. Opsimal Mas. Saya juga pernah membuktikan pakai kamera cekrek. Misalkan ini saya bisa melihat misalkan hal yang agak kelihatan itu ya, itu ada sosok gaib. Saya foto cekrek pakai kamera beat itu. Ketangkap wujudnya seperti ini. Ops gitu, warnanya seperti hijau fosfor. Transparan, kadang putih. Dan saya pernah membuktikan sendiri. Ini nyata. Ini contohnya gini. Kakak saya dulu ya. Dia pakai kamera yang resolusinya tinggi. Ya kan? Ketika saya mengeluarkan cahaya saya, juet gitu.
di depan saya ini ada ion atau ops tadi besar, tapi raga fisik saya ngeblur. Tapi ketika saya tidak konsentrasi, Mas, foto saya, raga kelihatan tapi ion nggak kelihatan. Ketika saya mengeluarkan energi, jiwaku tak keluarkan gitu, auraku tak suruh foto kakakku itu, cekrek, muncul ion ops itu besar sekali di dada ini. Itu nyata. Terus kalau pas ionasi keluar itu, badannya jadi ngeblur. Kamera tidak bisa menangkap wujud fisik karena kalah dengan energi ops ini tadi, ion itu tadi. Jadi di dalam spiritual aku juga melakukan pembuktian secara ilmu ilmiah yang menggunakan kamera yang resolusinya tinggi ya. Hasilnya itu kan frekuensinya lumayan besar ya. Itu bisa menangkap ion. Tadi kondisi malam hari di tempat gelap, nanti cekrek gitu cahaya bleed itu LED itu bisa menangkap ops. Nah itu cahaya dari ionisasi itu yang jiwa-jiwa yang belum, yang misalkan kita kalau wadah kan udah aku kan buktian di wadahku, wadahku tak foto gitu, jiwaku tak foto, dan itu benar-benar terjadi wujud ono foto nih kan. Nah misalkan kita menemukan ops di itu adalah jiwa-jiwa lampau yang belum menemukan raga. Lah sing diarani kodam itu misalkan gini, rata-rata kan kodam atau itu kan tidak jauh dengan leluhurnya dulu gini, ya kan. Bisa jadi dengan bukan leluhur kita. Karena apa? Cahaya itu akan mencari warna yang sama. Gitu. Misalkan bapak jenengan sudah nggak ada nih. Ya. Bapak jenengan dhisik atau simbah jenengan. Simbah jenengan kan sudah nggak ada. Misalkan delalah kebetulan jenengan itu genetika atau DNA-nya itu sewarna dengan opsnya simbah jenengan. Lah akhirnya menyatu. Ya itu. Lah akhirnya seakan-akan kita didampingi itu diarani manitis. Nah, gitu. Jadi diarani reinkarnasi lah itu dong. Jadi jiwa yang awalnya mempunyai wadah yang berbentuk raga itu masih memancar. Misalnya gini, ini ya kita pakai senter ini ya, kita menyalakan senter ke arah langit, itu cahaya itu walaupun kita matiin senter, cahaya itu masih jalan bebas ke angkasa. Makanya dibilang ada kecepatan cahaya. Nah itu loh. Makanya kita untuk mencari Tuhan itu tidak menggunakan ruang dan waktu, tapi frekuensi, gelombang frekuensi. Makanya gelombang frekuensi suara juga bisa.